kerja nyata adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan KKN biasanya berlangsung antara 1 sampai 2 bulan dan bertempat di daerah setingkat desa. Kami, mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta yang berjumlah 11 anggota mengabdi untuk masyarakat di Dusun Kemiri, Desa Kemiri, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. UIN Raden Mas Said Surakarta mengusung tema KKN tahun ini adalah Kerso Dharma, yang artinya mau berdharma kepada masyarakat yang ada di Desa Kemiri. Kami mempunyai niat tulus ikhlas terjun ke lapangan untuk membantu warga sekitar dalam memecahkan berbagai persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, khususnya di Desa Kemiri. KKN kami bertempat di Dusun Kemiri, Desa Kemiri, Kecamatan Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar, yang akan ditempuh kurang lebih 45 menit dari kampus utama UIN Raden Mas Said Surakarta. Kami menyusun program kerja setelah menganalisis kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Kami akan menjelaskan pada video selanjutnya dan berbagai kegiatan yang kita lakukan di Desa Kemiri. Pantau terus video dari kami ya. Desa Kemiri merupakan salah satu dusun yang berada di Kecamatan Kebak Kramat dan masuk dalam Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kawasan Dusun Kemiri berada di daerah industri yang cukup besar dan terkenal di kalangan masyarakat, di mana di situ terdapat Getol Karanganyar, tepatnya di sisi utara Dusun Beji Tengah, sebagai akses dari Jakarta atau Surabaya menuju kota Karanganyar via tol Trans Java. Wilayah Kecamatan Kebak Kramat memiliki 10 desa dan 17 dusun, di mana salah satunya yaitu Dusun Kemiri. Di Dusun Kemiri memiliki 2 rukun warga dan 3 rukun tetangga. Latar belakang pekerjaan dari masyarakat Desa Kemiri adalah sebagai petani, buruh pabrik, pegawai sipil, dan wirausaha. Desa Kemiri memiliki beragam potensi mulai dari sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Dari adanya beberapa potensi ini, terdapat problematika di desa. Di antaranya yaitu masih rendahnya indeks keagamaan, terutama rendahnya toleransi sesama agama Islam, yang faktanya ada beragam lembaga Islam di negara Indonesia, serta pentingnya mendahulukan kewajiban daripada sunnah-sunnah yang telah dianjurkan. Kurangnya kesadaran dalam pentingnya pendidikan, serta minimnya pengetahuan untuk pengembangan wirausaha. Jika problematika ini dapat teratasi, maka desa ini akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Karena itu, kami mahasiswa kuliah kerja nyata Kerso Dharma dari UIN Raden Mas Said Surakarta yang berjumlah 11 orang mengabdi di Desa Kemiri dengan membawa misi terwujudnya desa yang mempunyai jiwa agamis, tidak hanya mengutamakan kelompoknya saja, tetapi juga demi kepentingan umat Islam yang ada di Desa Kemiri sendiri, serta desa yang masyarakatnya mampu mendahulukan kewajiban yang utama baru melaksanakan yang dianjurkan, atau biasa kita sebut dengan as-sunnah. Desa yang calon putra-putrinya melek pendidikan dan masyarakat yang melek akan teknologi untuk berlangsungnya kemajuan UMKM. Karena semakin berkembangnya zaman, teknologi semakin canggih serta pentingnya sosial media untuk mengembangkan usaha mereka dan mengharumkan nama Desa Kemiri di Karanganyar maupun sampai terkenal seluruh Indonesia. TPA atau yang biasa disebut Taman Pendidikan Al-Quran. Di Desa Kemiri ada beberapa masjid yang sudah rutin ada kegiatan TPA, namun ada beberapa masjid pula yang sempat berhenti dikarenakan pandemi COVID-19 yang telah menjadi hambatan selama 2 tahun silam. Maka dari itu, kami menyusun program kerja TPA di Masjid Al-Falah, Dusun Kemiri sebagai wadah santriwan santriwati untuk terus menimba ilmu keagamaan.
dari baca tulis Iqra dan Al-Quran hingga mengenal senandung sholawatan. Tak lupa kami mengajarkan tata krama dan sopan santun yang baik ketika bersosialisasi dengan teman maupun masyarakat sehingga mampu menumbuhkan akhlak dan budi pekerti yang baik. Lokananta yang memiliki artian Lomba Kreativitas Anak TPA merupakan salah satu program kerja yang mampu mewadahi minat anak dan mereka mampu berkreativitas sesuai bakat dan minat yang telah dimiliki. Nampak begitu antusias anak-anak TPK yang ada di Desa Kemiri. Kami mengklasifikasikan lomba ini menjadi beberapa kategori, yakni lomba azan, lomba sambung ayat, lomba mewarnai, dan juga lomba kaligrafi. Anak-anak mendaftarkan diri mereka untuk mengikuti lomba sesuai minat dan bakat mereka. Selain antusias, mereka juga memiliki bakat yang cukup bagus bila diasah dan ada wadah yang mampu menampung kreativitas mereka. Terlihat sekali pada saat lomba mewarnai, baik besar maupun kecil, mereka sangat begitu gembira menyambut dan memadupadankan warna yang pas untuk diisi pada lembar gambar masjid yang telah disiapkan oleh panitia. Program kerja selanjutnya yaitu mengadakan pengajian akbar. Pengajian akbar dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 dengan narasumber yang bernama Muhammad Amin. Tidak hanya berisikan ceramah dari narasumber, pengajian akbar juga menjadi tempat kelompok KKN kami berpamitan kepada warga Dusun Kemiri. Tak hanya itu saja, pengajian akbar juga menjadi wadah pengumuman sekaligus pemberian hadiah kepada pemenang lomba kreativitas anak-anak TPA yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pembagian konsumsi, pembacaan doa, selesai acara. Satu UMKM yang ada di Dusun Kemiri yaitu produsen genteng. Genteng dengan nama brand Mantri Super adalah produksi salah satu warga di Dusun Kemiri yaitu milik Bapak Mamun Pariman. Dengan dibantu 2 orang karyawan, dalam satu hari Bapak Mamun Pariman mampu memproduksi sekitar 300 buah genteng. Tak main-main, produksi genteng Bapak Mamun Pariman ini sudah dipasarkan di luar kota, bahkan sudah memiliki pelanggan tetap di wilayah Jawa Timur. Dalam memproduksi genteng, semua bahan hingga proses pengiriman dilakukan dengan sangat teliti agar produknya kuat dan memiliki daya saing dengan produk genteng lainnya. Untuk harga satu buah genteng, Bapak Mangun mematok harga Rp1.000 per lembar genteng. Program kerja kelompok kami selanjutnya yaitu memberikan bimbingan belajar secara gratis untuk anak-anak Dusun Kemiri dari mulai TK sampai dengan SMP. Anak-anak yang memiliki tugas dari sekolah, kami bantu untuk mengerjakannya. Kemudian, untuk anak-anak TK, kami ajari baca tulis dan hitung. Dan tak lupa kami juga memberikan ice breaking ketika semua tugas telah selesai atau di akhir jam bimbingan belajar. Bimbingan belajar ini dilakukan pada malam hari sehingga tidak mengganggu jam sekolah mereka pada siang hari. Kegiatan kami yang pertama kali setelah tiba di posko, kami melihat ada kabar duka salah satu warga di desa.
Kami pun setelah bersih-bersih posko, langsung menuju lokasi yang tidak jauh dari posko untuk takziah bersama-sama. Lalu, tiba masa minggu pagi di Desa Kemiri, ada kegiatan senam rutin yang dibuka warga untuk umum. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, ataupun Mbak Thomas diperbolehkan ikut. Sangat terlihat antusias dari gerakan dan teriakan semangat mereka ya kawan-kawan. Kegiatan selanjutnya yaitu Posyandu. Posyandu sendiri merupakan kepanjangan dari Pos Pelayanan Terpadu. Di Desa Kemiri, banyak sekali anak-anak serta lansia yang dengan senang hati mendatangi rumah lurah untuk mendata anak-anak mereka maupun lansia. Untuk kegiatan yang selanjutnya yaitu kami menghadiri undangan 1000 harian salah satu warga di Desa Kemiri. Tentu saja kami menghadiri undangan ini dengan antusias karena acara 1000 harian di desa kami tidak sebesar seperti yang ada di Desa Kemiri. Karena hampir seperti hajatan pernikahan, akan tetapi yang kami lihat bukanlah pengantin, melainkan sang kiai penceramah juga dimeriahkan oleh hadroh yang bernama Semar yang ada di Desa Kemiri. Kegiatan terakhir yang kita lalui pada saat KKN di Desa Kemiri adalah menghadiri apel besar bersama Bapak Bupati Karanganyar, serta senam bersama sekecamatan Kebal Kramat. Nah, seru sekali ya nampaknya. Hai, tiba saatnya untuk kita berpamitan karena KKN telah usai. Alasan apa lagi ya yang kita gunain buat main kesini? Sebelum itu, kami berpamitan bersama kelompok yang ada di Desa Dingin, yakni kelompok 266. Kami menuju kelurahan untuk berpamitan serta menyerahkan kenang-kenangan. Terima kasih Desa Kemiri, namamu abadi di benak kami kelompok 265. Terima kasih kawan-kawanku, sampai jumpa di titik kesuksesan kita masing-masing. Terima kasih untuk hampir sebulan penuh kenangan, kami kelompok 265 pamit undur diri.